Kembali kita di pelatihan teknisi engineering gedung untuk sistem kerja FM 200. Lulusan SMA, SMK silakan mendaftar segera di WA nomor ini. Kita akan menjelaskan untuk FM 200 Fire Suppression System. Jadi sistem FM 200 ini sering dipakai untuk di ruang server untuk proteksi kebakaran. Ini silinder aksesoris, kita bisa lihat ini adalah tabung di mana ada check valve, ada manual aktuator headnya kepalanya, dan ada flexible activation hose dan pressure gauge. Electrical actuator head ini adalah sistem elektrikal yang akan membuka solenoid. Ini kontrol panelnya, extinguishingnya. Kemudian ini adalah smoke detector. Smoke detector ini ada ukuran panasnya ya, triggernya dia ada di atas 70 derajat. Tergantung tipenya. Dan alarm bell ini dipasang di luar dari ruangan server, dan horn juga dipasang juga, ini lampunya. Kemudian ada manual release station. Ini manual release station ini kita bisa secara langsung untuk discharge ya gasnya jika kita menemukan ada kebakaran. Abort station juga bisa menahan ketika terjadi perintah untuk untuk waktu 60 detik itu mundur, bisa ditahan ya. Ada pressure switch, ada discharge nozzle, kemudian ada sistem FM 200 untuk yang automatic. Sistemnya seperti ini, kita jelasin ya. Jadi ruangan yang dideteksi itu, yang diproteksi itu adalah ruang server room. Ini biasanya di bank atau di data center ya. Jadi ada instalasi pipa, ada instalasi smoke ya. Instalasi pipa ini pipa galvanis boleh ya, di cat finishing warna merah, dan diberi di ujung-ujungnya ya nozzle untuk seperti sprinkler ya, untuk jalur dari gasnya ya. Ada detektor zona 1 dan detektor zona 2. Jadi ada smoke-nya zona 1, ada smoke zona 2. Tergantung nanti yang mana zona berapa terdeteksi supaya sistem alarmnya bekerja. Kita anggap misalkan satu zona terdeteksi asap, maka masih alarm dini ya, belum discharge, sampai zona kedua juga tertrigger, baru kita discharge ya, perintah untuk discharge. Jadi zona 1 zona ini bebas, smoke mana yang pertama terdeteksi itu zona 1. Kemudian nanti zona 2 kena, maka dia akan diperintahkan untuk discharge gas ya. Ini kita lihat ada api ya. Jadi zona 1 itu langsung memerintahkan untuk adanya perintah bel berbunyi untuk bagian luar, dan lampu hornnya ya, strobe-nya itu akan menyala jika zona 1 tertrigger ya. Kemudian nanti zona 2 juga tertrigger, maka di situ akan terjadilah perintah untuk discharge ya. Nah, di sini zona 1 men-trigger alarm bell di luar dari pintu server ya. Kemudian masuk zona 2, maka jangan tertriggernya zona 2 smoke ini, maka dia akan memerintahkan untuk segera discharge ya, tapi diberi waktu 60 detik untuk hitung mundur. Di sini bunyi dia lampunya, hornnya ini bercahaya, dia lampunya nyala untuk memerintahkan siapa yang di dalam segera keluar. Jika memang api tidak terdeteksi untuk bisa dipadamkan, dia keluar biar discharge terjadi. Jangan sampai ada manusia, bisa meninggal manusianya, karena sifat dari FM 200 ini gasnya adalah mengikat oksigen ya. Jadi AC tadi langsung mati ya, tertrigger AC mati ketika mau discharge ya. Kita bisa lihat bel berbunyi, lampu menyala, memerintahkan semua dievakuasi dari dalam ruangan server room.
agar ruang server room itu discharge gas ya. Dan ada waktu diberi kepada kita 60 detik ya, hitung mundur sampai dia selesai, maka electrical akan men-trigger solenoid ya untuk buka gas. Ketika kita di dalam masih ada orang, kita bisa gunakan abort yang menahan, abort station menahan waktu supaya jangan sampai discharge ketika kita ada orang, supaya mengeluarkan orang dari ruangan server ya. Kita keluarkan orang dari server, kita tahan nih, tekan dan tahan, maka waktu kembali ke 60, itu mundur lagi ketika dilepas, sehingga orang bisa keluar dari ruangan room server supaya tidak sesak napas atau tidak ada udara di dalam, bisa membuat orang meninggal kalau jika ada orang di dalam. Nah, setelah kita lepas, sudah aman, kita lepas, maka ketika waktu habis, maka electrical akan memerintahkan untuk elektrik aktuator itu membuka solenoid ya, dan bell, horn, stop, shutdown ya, dan shutdown udara ya, AC ya. Nih, ketika solenoid dibuka ya, gas mengalir ke pipa instalasi, pipa galvanis tadi yang dicat finishing pakai cat merah. Oke, kemudian sinkromat ya, warna merah. Gas itu kita lihat mengalir sampai ke ujung nozzle yang saya tadi jelaskan. Nozzle itu adalah inti dari pusat ujung untuk mengeluarkan gas ya. Pada nozzle itu akan dikeluarkan gas dan menyemprot ke segala arah, sehingga gas ini yang bersifat mengikat oksigen, maka apinya akan mati. Karena sifat api ini kan ada, material api ini kan ada udara, panas, dan material yang mudah terbakar, yang mudah bahan material lah ya. Itu sifat dari material terbentuknya api, sehingga kalau udaranya kita ikat pasti apinya mati ya. Kemudian jika kita menggunakan manual activation, ketika kita bisa melakukan discharge gas dengan cara menggunakan, ketika kita menemukan ada api, kita nggak perlu lagi sistem manajemen alarm, langsung kita discharge, yaitu menggunakan agent release ya. Jadi dengan menggunakan agent release kita bisa mengaktifkan discharge gas ya. Agent release ini kita hanya menekan turun ke bawah lah ya, pull in ya, pull turun ke bawah, sehingga dia mengaktifkan electrical untuk membuka solenoid ya. Agent release ini ya bisa kita pull in ya, pull down ke bawah ya, masuk ke dalam ya, sehingga akan men-trigger elektrik untuk membunyikan langsung alarm bell ya, kemudian lampu strobe atau lampu horn, kemudian men-trigger electrical untuk membuka solenoid valve yang di dalam tabung gas yang di head aktuator tadi, sehingga gasnya akan terbuka secara langsung melalui perintah elektrik ya. Kita lihat prosesnya, ketika elektrik itu membuka, maka gas akan mengalir ketika solenoidnya terbuka. Nah, gas mengalir pada pipa instalasi tadi, pipa galvanis ya, seperti biasa tadi. Maka gas ini akan menyemprot dengan menggunakan titik terujung, yaitu nozzle pipa instalasi dengan segala arah. Maka api yang ada di bawahnya akan mati, karena sifat dari gas ini adalah mengikat oksigen, sehingga unsur-unsur api yaitu panas, udara, oksigen, sama bahan itu harus ada 3 baru terwujud adanya api. Kalau satu diikat maka api akan padam, tidak akan ada terbentuk api ya. Nah, ketika gas keluar apinya akan padam. Demikianlah penjelasan kita untuk sistem fire FM200 fire suppression ya. Semoga dapat dipahami, dan untuk lebih jelasnya bisa ikut dalam pelatihan. Nanti lebih detail bisa kita jelaskan satu persatu, dan sistem kerjanya serta bahan-bahannya dan sistem connectionnya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang like dan subscribe serta share untuk membantu orang lulus SMA, SMK menemukan channel pelatihan engineering untuk jalan menempuh masa depan yang baik bagi mereka.